Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan melihat polemik tentang wayang yang berawal dari pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Pokok persoalan tentang wayang ini terletak pada pernyataannya bahwa wayang sebaiknya dimusnahkan. Sontak saja pernyataan tersebut menimbulkan pro dan kontra, ya. Namun harus disadari bahwa ada banyak orang yang menyerang Ustadz Khalid Basalamah terkait dengan pernyataannya itu. Namun tidak sedikit pula yang membelanya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba, ya, mengkaji polemik wayang antara Khalid Basalamah dan Buya Yahya. Pertama-tama kita akan melihat logika dari Ustadz Khalid Basalamah terkait pernyataannya tersebut. Dalam kesempatan tausiahnya, Khalid Basalamah dia mengatakan bahwa seorang muslim harus menjadikan Islam sebagai tradisi, bukan sebaliknya. Ya. Nah, yang tidak sesuai dengan Islam itu harus dimusnahkan. Nah, wayang itu tidak sesuai dengan Islam. Wayang bukan tradisi Islam. Maka hal ini menyinggung perasaan orang Islam. Ya, itu. Nah, karena tidak sesuai dan bukan merupakan tradisi Islam, wayang sebaiknya dimusnahkan. Nah, inilah pokok persoalan yang membuat hati orang Jawa tersinggung. Ya, yang harus Yang harus disadari terkait dengan pernyataannya itu bahwa wayang sebaiknya dimusnahkan, ini hanya berlaku bagi umat Islam saja. Itu maksud Khalid Basalamah, bukan entitas wayang itu sendiri. Bukan berlaku pada semua orang. Jadi orang non-muslim yang mencintai wayang, ya monggo, tidak usah musnahkan. Ini hanya berlaku bagi umat Islam saja. Ya. Sedangkan non-muslim itu tidak wajib. Menjadi pertanyaan kita adalah, apakah pernyataan Ustadz Khalid ini mempunyai dasarnya? Kalau kita mau jujur menggali ajaran-ajaran Islam, maka kita dapat menemukan kepastian bahwa apa yang disampaikan Ustadz Khalid ini memiliki dasar pada ajaran Islam. Bahwa yang tidak sesuai dengan Islam itu harus dimusnahkan. Ini menemukan dasarnya pada peristiwa masuknya Muhammad bersama pengikutnya ke Mekah, di mana di sana Muhammad memerintahkan kepada para pengikutnya untuk memusnahkan patung-patung yang ada di Ka'bah. Mengapa dimusnahkan? Karena tidak sesuai dengan tradisi Islam. Nah, Muhammad adalah contoh teladan yang harus diikuti bagi setiap umat Islam. Inilah dasarnya mengapa Ustadz Khalid mengatakan yang tidak sesuai dengan Islam harus dimusnahkan. Nah, lantas bagaimana dengan wayang? Apakah memang benar wayang itu dilarang dalam Islam? Dan apakah ada dasarnya? Nah, wayang secara sekilas di satu sisi dia itu mirip seperti patung dan gambar. Nah, sementara patung dan gambar dalam Islam itu dilarang. Dasarnya apa? Dasarnya dapat ditemukan dalam hadis Muslim buku ke-24. Nomornya ini. Ada banyak nomornya. Di sana mau menegaskan bahwa memang patung dan gambar itu dilarang. Jadi bisa dikatakan pernyataan Ustadz Khalid Basalamah memiliki dasar ajaran Islam. Nah, sekarang kita akan melihat logika Buya Yahya. Jujur saya katakan bahwa apa yang dikatakan Buya Yahya
ya melantur ke sana kemari, tidak jelas, tidak runtut, ya. Namun kita coba berusaha untuk mencernanya. Kurang lebih apa yang dikatakan Buya Yahya itu, kalau mau diringkas seperti ini, ya. Wayang adalah tradisi Jawa yang sudah ada jauh sebelum Islam ada. Wayang dipakai Wali Songo untuk sebarkan Islam di tanah Jawa. Karena itu wayang tidak bertentangan dengan Islam, gitu. Jadi sebenarnya ini mereka hanya mau menghormati Wali Songonya saja, bukan Islamnya, ya. Ini salah satu kelemahan logika Buya Yahya. Patut kita akui dan kita katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Buya Yahya itu merupakan pendapat pribadi, ya. Itu pendapatan pribadi yang sama sekali tidak ada dasar pada ajaran agama, ya. Pendapat pribadi itu bukanlah ajaran agama, ya. Memang pada pernyataannya itu Buya Yahya mengatakan bahwa ini merupakan kesepakatan ulama. Akan tetapi pernyataan ini sangatlah lemah, ya. Sangat lemah. Kenapa? Kita bisa bertanya, ulama yang mana? Dan apakah semua ulama? Ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama karena sudah menjadi rahasia umum, selalu tidak ada kesepakatan dalam Islam, ya. Misalnya saja istilah tentang Islam Nusantara itu terjadi perbedaan di antara begitu banyak ulama yang ada di Indonesia soal jilbab. Bahkan di kalangan NU saja terjadi perbedaan pendapat. Mengucapkan selamat Natal, ada ulama yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Itu artinya kalau dikatakan, kalau Buya Yahya mengatakan ini kesepakatan ulama, ya ulama yang mana? Apakah semua ulama? Jelas tidak, ya. Jadi Buya dia hanya mengambil pendapat kesepakatan ulama yang sesuai dengan keinginan dia. Yang tidak sesuai dia singkirkan. Bisa jadi ada ulama yang mendukung pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Nah, jadi apa yang dikatakan Buya Yahya tentang kesepakatan ulama sangatlah lemah. Dan kelemahan itu dapat kita lihat juga dari perbandingan sebagai berikut, ya. Kita sudah tahu bahwa merayakan hari Valentine itu haram karena itu merupakan tradisi kafir, ya. Jadi Islam mengharamkan Valentine Day karena itu merupakan tradisi kafir. Kalau menggunakan cara berpikir Buya Yahya, ya sebenarnya tidak haram. Kenapa tidak diislamkan saja seperti Wali Songo mengislamkan wayang? Gitu loh, ya. Jadi sangat lemah pernyataan Buya Yahya dan tidak memiliki dasar pada ajaran Islam. Nah, kita sampai pada catatan akhir, ya. Dari rangkaian penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa ketika ada masalah dengan tausiah, itu biasanya yang disalahkan itu orangnya atau aliran tertentu. Biasanya itu adalah Wahabi. Itu selalu. Setiap kali ada tausiah, setiap kali ada ceramah keagamaan, kalau menimbulkan suatu pernyataan yang kontroversi, selalu yang disalahkan itu adalah orangnya, si penceramah, ya, dan selalu dikaitkan dengan Wahabi, ya. Padahal kita semua tahu dalam tausiah itu si penceramah menyampaikan ajaran agama, menyampaikan risalah Nabi ataupun risalah Islam. Sementara orang yang protes, orang yang marah lebih didasarkan pada pendapat pribadi. Contohnya seperti Buya Yahya tadi.
Nah, kita bisa ambil suatu perbandingan, misalnya dengan kecelakaan mobil, ya. Sopirnya sudah oke, punya pengalaman, tidak berada dalam pengaruh obat-obatan, dalam kondisi yang fit. Hanya mobilnya saja yang tidak oke. Tetapi ketika sopir ini mau berangkat, dia mendapat catatan dari teknisi bahwa keadaan mobil layak pakai, layak jalan. Maka dia percaya saja, dia jalan saja. Ya, tiba-tiba terjadi kecelakaan mobil. Ya, bus yang dia bawa tiba-tiba bannya meledak ketika dia injak remnya ternyata blong sehingga menabrak banyak orang, banyak yang mati. Menjadi pertanyaan, apakah sopirnya yang salah? Jelas sangat tidak masuk akal kalau kita menyalahkan sopirnya. Demikian juga dalam kasus Ustadz Khalid Basalamah, rasanya tidak mungkin, tidak masuk akal kalau kita menyalahkan Ustadz Khalid Basalamah. Demikianlah tanggapan kami atas polemik tentang wayang yang berakal dari pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Sekian dan terima kasih.